Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi Alkitab. Mumpung kita masih hidup, kita belajar Alkitab. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa baca Alkitab lagi dan nggak bisa belajar Alkitab lagi. Mumpung masih hidup, kita belajar Alkitab. Tidak ada ruginya kita belajar Alkitab ini. Saudara yang kekasih, kita masih ada di dunia ini, belum di sorga. Ya, saudara yang nonton YouTube saya ini kan masih di dunia, belum di sorga. Berarti saudara masih membutuhkan Alkitab. Dan saudara juga masih membutuhkan yang namanya hamba Tuhan. Ya, saudara yang nonton YouTube saya ini kan belum meninggal toh, masih di dunia, berarti saudara masih membutuhkan Alkitab, masih membutuhkan hamba Tuhan. Kalau saudara sudah di sorga, saudara nggak butuh Alkitab lagi. Saudara nggak butuh hamba Tuhan lagi. Ya karena sudah di sorga. Kenapa kita masih membutuhkan Alkitab? Kenapa kita masih membutuhkan hamba Tuhan? Karena iblis masih ada di dunia ini. Kalau saudara baca 1 Petrus 5 ayat 8, di situ dikatakan, sadarlah dan berjagalah. Iblis berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya saudara kekasih, saudara masih membutuhkan Alkitab. Ya. Nah, pagi hari ini saya ingin berbicara tentang hamba Tuhan atau pendeta yang berbahaya bagi orang Kristen. Ya, saya harus mengupas masalah ini karena ini tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan membuka. Jangan sampai saudara salah pilih pendeta. Kalau saudara salah pilih pendeta, maka saudara gagal masuk surga. Karena di dalam Alkitab ini, ada pendeta yang nggak benar di mata Tuhan. Ya, apa benar ada pendeta yang nggak benar di mata Tuhan? Ada, cuman orang nggak berani menyampaikannya. Saudara yang kekasih, kalau maling, tahu maling ya? Maling sama maling, mereka saling menutupi kejahatannya. Tukang maling sama tukang, itu orang jahat lah ya. Sesama orang jahat itu tidak saling membuka aib. Dia saling menutupi aibnya. Begitu juga hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang tukang maling sama hamba Tuhan yang tukang maling, mereka saling menutupi kesalahan mereka. Ya, mereka itu nggak senang dengan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang tukang maling, ya, nggak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya gini, yang namanya orang maling itu takut polisi, saudara yang kekasih. Ya, namanya maling ketemu polisi mah deg-degan dia, takut ditangkap. Begitu juga hamba Tuhan yang tukang maling. Dia takut dengan firman Tuhan yang murni. Apa benar ada hamba Tuhan atau pendeta yang nggak benar di mata Tuhan? Kita kupas saja. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ini firman Tuhan mengatakan hamba Tuhan yang nggak benar di mata Tuhan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi dia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah mengenal dia, berarti dia ini adalah hamba Tuhan karena dia sudah mengenal Tuhan. Mengerti Alkitab, sudah sekolah Alkitab. Mungkin gelarnya doktor, S2, S3, mungkin. Tetapi kalau dia tidak mau menjalankan perintah firman Tuhan, maka di mata Tuhan dia disebut orang yang nggak benar. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau kita mau lihat pendeta benar dan tidak, itu dilihat dari khotbahnya dan hidup hari-harinya. Kasar ngomongnya,
hamba Tuhan yang nggak benar di mata Tuhan bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Itu hamba Tuhan yang berbahaya. Di sini dikatakan, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini harus diberitakan karena banyak orang Kristen tidak tahu. Mereka sangkain pendeta dia hebat. Padahal pendetanya jahat di mata Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara. Kalau dia sudah nggak benar di mata Tuhan, kira-kira berbahaya nggak bagi kita? Kalau pendeta kita nih, ya saya harus ngomong nih, kalau pendeta kita sudah nggak benar di mata Tuhan, itu bahaya nggak bagi kita? Bahaya. Makanya kita membutuhkan firman Tuhan. Saya ngomong agak kasar dikit ya, saudara yang kekasih. Kalau pendeta saudara ngajak saudara ke neraka, saudara mau nggak? Ya nggak mungkin mau, saudara yang kekasih. Kalau pendeta saudara ngajak saudara ke neraka, saudara nggak mungkin mau kalau saudara tahu. Tapi kalau saudara diajak ke neraka, saudara nggak tahu, diiming-imingin surga, saudara pasti ngikut. Karena saudara nggak ngerti Alkitab. Makanya orang yang nggak ngerti Alkitab, itu gampang dibohongi oleh hamba Tuhan yang jahat. Ya, kalau saudara nggak ngerti Alkitab, itu gampang dibohongi oleh hamba Tuhan yang jahat. Di Alkitab ini ada hamba Tuhan yang jahat, saudara kekasih. Kalau saudara baca di dalam Matius 24 ayat yang ke-15, di situ dikatakan apa? Apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Sayangnya banyak orang Kristen nggak ngerti Alkitab, sehingga pembinasa berdiri di atas mimbar nggak tahu. Ya, nah pembinasa berdiri di tempat mimbar itu berarti apa? Hamba Tuhan yang bisa khotbah nggak bisa mempraktekannya. Sama seperti 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa yang sudah mengenal dia tetapi dia tidak mengikuti perintahnya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Pintar khotbah tapi nggak menjalankan firman Tuhan. Itu maksudnya. Pembinasa berdiri di tempat yang kudus itu adalah anak buahnya iblis. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ kita baca ya. Yohanes 8 ayat 44 saya bacakan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah seorang pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau pendeta bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Sama sifatnya seperti iblis. Iblis bisa menyampaikan firman Tuhan loh. Tapi dia nggak bisa mempraktekkan firman Tuhan. Apa bedanya kita dengan iblis? Kalau bisa menyampaikan firman Tuhan tapi nggak bisa mempraktekannya. Maka Yesus mengatakan, ini yang mengatakan Yesus loh. Yesus mengatakan apabila pendeta bisa khotbah nggak bisa memperhatikannya, tidak bisa mempraktekannya, maka ia disebut pembinasa. Sama kayak iblis. Itu saya tadi ngomong, kalau orang maling sama maling, dia saling menutupi kesalahannya. Begitu pendeta yang jahat sama pendeta yang jahat, tidak akan membongkar aib masing-masing. Mereka saling menutupi dosa mereka. Kasar ngomongnya pendeta yang tukaran mimbar. Kalau pendeta dua-dua yang jahat, dia nggak akan khotbah tentang kebenaran. Nah, pendeta yang jahat itu nggak suka dengan kebenaran. Apakah ada pendeta yang nggak suka firman Tuhan? Ada, dia bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Nah,
hamba Tuhan seperti ini adalah hamba Tuhan, kasar ngomongnya munafik lah ya. Dia mengatakan tentang hidup kudus, tapi dia nggak mau hidup kudus. Ada hamba Tuhan yang nggak mau hidup kudus. Saudara baca di dalam Matius tadi ya, Matius. Ini adalah hamba Tuhan yang nggak mau hidup kudus. Anti dengan hidup kudus. Ada. Matius 7 ayat yang ke-6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus ini kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu itu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengannya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus. Barang yang kudus ini firman. Firman ini kudus. Nah, kita disuruh jangan kasih barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan memberikan mutiara kepada babi. Nah, hamba Tuhan yang bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya, dia nggak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Dia nggak senang kebenaran firman Tuhan yang murni masuk ke gerejanya. Makanya Yesus mengatakan, janganlah engkau seperti anjing. Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Keras Yesus katakan ini kepada hamba-hamba Tuhan yang nggak benar. Karena hamba Tuhan yang nggak benar itu berbahaya bagi anak-anak Tuhan. Kalau anak saudara, kira-kira kalau anak saudara dibunuh, kira-kira saudara marah nggak? Marah. Begitu juga Tuhan. Kalau anak Tuhan dibinasakan oleh hamba Tuhan seperti ini, maka Tuhan marah. Makanya Tuhan mengatakan hamba Tuhan yang bisa khotbah nggak bisa mempraktekkan, ia disebut anjing. Baca lagi di dalam Matius 7 ayat 15. Saya bacakan ya. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah kepada serigala berbulu domba. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau saudara ingin mengenal pendeta yang jahat, saudara harus melihat tingkah laku pendetanya. Apa yang dikhotbahkan sesuai nggak dengan apa yang dia praktekkan hari-hari? Kalau dia khotbah tentang kekudusan, tetapi dia nggak mau hidup kudus, ia disebut serigala berbulu domba. Di mimbar itu seperti hamba Tuhan, tetapi pada prakteknya dia memakan anak Tuhan. Di mimbar itu seperti domba, setia sama Tuhan, tetapi pada waktu setelah berkhotbah dia nggak mau mempraktekannya, maka dia seperti serigala berbulu domba. Banyak saudara yang kekasih, serigala berbulu domba itu banyak di dalam gereja. Sepertinya hamba Tuhan, padahal iblis. Saya harus ngomong agak keras ini karena kita masih di dunia. Ya, di dunia ini banyak hamba iblis yang menyamar seperti hamba Tuhan. Dia menyampaikan tentang kekudusan, tetapi dia tidak mau hidup kudus. Kasarnya menolak hidup kudus. Apa benar ada hamba Tuhan yang menolak hidup kudus? Kita baca 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini, ia bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia menolak Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang menolak hidup kudus, berarti dia menolak Tuhan. Kalau di mimbar ngomongin, mari kita hidup kudus. Tetapi prakteknya nggak ada.
nggak mau hidup kudus. Sehingga apa yang disebut mereka adalah serigala berbulu domba. Di atas mimbar sepertinya hamba Tuhan, tetapi setelah turun dari mimbar, dia seperti serigala. Makanya saya tanya kepada saudara, kalau pendeta saudara mengajak saudara ke neraka, saudara mau nggak? Kalau saudara tahu, saudara pasti nggak mau. Tapi sayang banyak orang Kristen nggak tahu pendeta ini hamba Tuhan atau hamba iblis. Sehingga diajak kemana aja, amin. Saya sering mengatakan kepada hamba Tuhan sering ngomong sama saya, Fit, gak ada yang namanya hidup kudus, tapi dia khotbah tentang hidup kudus. Setelah turun mimbar, saya tanya, apakah dipraktekkan hidup kudus? Gak dipraktekkan. Apa yang dikatakan di mimbar sama di bawah mimbar, itu berlawanan omongannya. Kalau di mimbar ngomongnya harus hidup kudus, jangan berbuat dosa. Setelah turun dari mimbar, ditanya, mana ada orang yang bisa hidup kudus? Mana ada orang yang gak berbuat dosa? Semua berbuat dosa. Tapi kalau di mimbar ngomongnya jangan berbuat dosa. Setelah turun dari mimbar, mengatakan semua orang berdosa. Itu yang dinamakan serigala berbulu domba. Di atas mimbar seperti hamba Tuhan. Setelah turun jadi serigala. Dengarnya gak enak ya saudara yang kasih. Tapi ini firman Tuhan loh yang saya sampaikan. Saya sering mengatakan tentang hidup kudus. Apa sih itu hidup kudus? Ya, kan pendeta kan kalau di mimbar sering ngomong, mari kita hidup kudus. Kita harus hidup suci supaya kita layak di hadapan Tuhan. Ya kan? Apa sih hidup kudus itu? Bisa ngomong tapi nggak ngerti. Hidup kudus itu ada, menurut Tuhan ya, menurut Alkitab, hidup kudus itu menjalankan hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Sebab hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Itu menurut Alkitab, hidup kudus itu seperti itu. Di mimbar mengatakan, mari kita hidup kudus supaya kita layak. Tetapi nggak mau menjalankan hukum Taurat. Jelas ya omongan saya. Makanya Tuhan mengatakan, barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak mempraktekannya, ia disebut pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Makanya banyak pendeta kalau khotbahnya oke di mimbar, tapi prakteknya zong. Itu yang dinamakan tidak benar di mata Tuhan. Jadi semua hamba Tuhan yang di atas mimbar itu nggak semuanya benar. Ada yang jahat. Kalian pembuat kejahatan. Kejahatan pendeta itu gimana? Bisa khotbah tapi nggak bisa mempraktekannya. Itu jahat loh di mata Tuhan. Di mimbar mengatakan hidup kudus, prakteknya nggak mau hidup kudus. Hidup kudus itu menjalankan hukum Taurat. Saya harus ngomong ya saudara yang kekasih supaya saya jelas khotbahnya. Contohnya pendeta Pak Eratus Sabdono, Philip Pandova, Philip Pandova, Mel Atok, Stephen Tong, siapa lagi? Itu pendeta Gilbert Lumaindong, dan banyak sekali pendeta-pendeta yang besar, pendeta-pendeta yang terkenal, khotbahnya woi banyak yang orang senang. Yang jadi permasalahannya, apakah dia mempraktekkan apa yang dia khotbahkan? Kalau pendeta sudah tidak mau mempraktekkan firman Tuhan, bisa ngomong doang, maka pendeta itu di mata Tuhan pembuat kejahatan. Nah, setahu saya harus ngomong nih, banyak pendeta yang besar yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Gilbert Lumaindong menjalankan hukum Taurat nggak? Pak Eratus Sabdono menjalankan Taurat nggak? Philip Pandova menjalankan Taurat nggak? Mel Atok menjalankan Taurat nggak? Dan masih banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Apakah mereka mau hidup kudus?
apakah mereka mau menjalankan hukum Taurat? Kalau di mimbar kan ngomongnya mari kita hidup kudus supaya kita layak di hadapan Tuhan. Yang jadi masalahnya apakah dipraktekkan? Bagaimana caranya kita mempraktekkan hidup kudus sesuai dengan Alkitab? Jalankan firman Tuhan. Jalankan hukum Taurat. Matius 7 ayat yang ke-12. Hukum Taurat itu kudus, benar, baik, dan rohani. Barang siapa yang menolak hidup kudus, berarti menolak hukum Taurat, toh? Kalau dia menolak hidup kudus, menolak hukum Taurat, dia bukan menolak manusia, tetapi menolak Tuhan. Kalau di mimbar ngomongnya memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Tetapi pada waktu ditanya, apakah kamu mau menjalankan hidup kudus? Mereka menolak. Saya sering ngobrol sama-sama hamba-hamba Tuhan. Apakah mereka mau menjalankan hukum Taurat? Kebanyakan mereka mengatakan, kami tidak menjalankan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Mereka menolak hidup kudus. Kalau mereka menolak hidup kudus, berarti dia menolak Tuhan. Makanya di dalam Matius 7 ayat yang ke-6, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jadi hamba-hamba Tuhan yang menolak hidup kudus itu seperti anjing di mata Tuhan. Pendeta-pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia tidak kudus di mata Tuhan. Pendeta yang menolak hukum Taurat, berarti dia menolak Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena yang menulis hukum Taurat itu adalah Tuhan. Keluaran 31 ayat 18, yang menulis hukum Taurat adalah jari Tuhan. Yang namanya tulisan Tuhan itu kudus, saudara yang kekasih. Yang namanya pemberian dari Tuhan itu kudus. Tetapi barang siapa yang menolak perjanjian, atau barang siapa yang menolak tulisan Tuhan, maka dia bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Banyak pendeta yang menolak hidup kudus. Kalau di mimbar ngomong, kita harus hidup kudus supaya kita layak di hadapan Tuhan. Teman ngomong tok, praktekin dong. Saudara perhatikan, saya harus ngomong apa adanya karena ini menyangkut tentang kebenaran. Harus jelas. Kalau saudara mengikut hamba Tuhan yang menolak Tuhan, saudara menjadi jemaat